Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan buat kasih karunia-Nya, buat kemurahan-Nya. Kalau kita boleh ada hari ini, kalau kita boleh bersekutu bersama dalam kebenaran firman, itu sungguh kebaikan Tuhan, itu sungguh kemurahan Tuhan. Mari, sebelum kita belajar bersama isi firman Tuhan, kita berdoa mohon hikmat tuntunan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, khususnya untuk kami boleh bersekutu bersama dalam pembelajaran firman Tuhan ini. Kami berdoa Tuhan, mohon hikmat tuntunan yang daripada-Mu, sebab kami tidak bisa, kami tidak sanggup dengan mengandalkan kekuatan, dengan mengandalkan kepandaian kami, dalam segala keterbatasan kami, kiranya Roh-Mu yang kudus, yang membawa kami kepada segala kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Filipi, dan kita mau baca di pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30, demikian firman Tuhan. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula, dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan, dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Mulai ayat yang ke-25 di pasal yang kedua, Paulus menyebut suatu tokoh yang bernama Epafroditus. Suatu tokoh yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab lainnya, dan hanya muncul dalam kitab Filipi di pasal yang kedua ini. Dan di sini dari 5 ayat yang membahas tentang Epafroditus ini, kita melihat bagaimana seorang Paulus memandang Epafroditus. Epafroditus sendiri adalah seorang utusan, dikatakan di sini. Utusan dari jemaat di Filipi untuk membawa persembahan uang untuk mencukupkan kebutuhan Paulus selama dia menjadi tahanan rumah. Dan bukan itu saja, tapi dia diutus, Epafroditus diutus untuk tinggal di sana dan melayani Paulus. Membantu Paulus dalam apa yang Paulus tidak bisa lakukan sendiri karena keterbatasannya, karena statusnya yang menjadi tahanan rumah. Epafroditus diutus ke sana untuk tinggal dan melayani segala kebutuhan Paulus. Ini sesuatu tugas yang seringkali orang hindari. Ini suatu tugas yang seringkali orang tidak mau melakukan. Banyak orang yang menyebut diri melayani Tuhan, tapi maunya pelayanan yang tampil, pelayanan yang kelihatan, pelayanan yang untuk kemudian dia bisa mendapat pujian. Sementara melayani seperti yang dilakukan Epafroditus, seperti yang ditugaskan oleh jemaat Filipi kepada Epafroditus ini sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang mungkin orang-orang yang dianggap remeh yang disuruh melakukan. Tapi di sini kita melihat Epafroditus melakukan pekerjaan itu, dan apa kemudian respon Paulus terhadap pelayanannya? Di ayat yang ke-25 yang sudah kita bahas dalam pembelajaran yang lalu, dikatakan di sana seorang Paulus menyebut Epafroditus itu saudaranya, teman sekerjanya, dan teman seperjuangannya. Di sini Paulus seakan memberitahu kepada jemaat di Filipi bahwa tidak boleh kamu memandang rendah utusan yang kamu utus untuk melayaniku ini. Karena di mataku, dia ini saudaraku. Dia ini adalah teman sekerjaku, teman seperjuanganku. Seakan-akan Paulus ngomong, aku tidak lebih baik dari dia dan dia tidak kurang dari aku. Jangan tidak hormat kepada dia. Jangan anggap rendah tugas pelayanannya.
Dan kemudian sekarang kita lanjut di ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Di sana dijelaskan tentang kondisi Epafroditus. Dikatakan di ayat yang ke-26, Epafroditus ini susah hatinya. Kenapa dia susah? Di ayat yang ke-27 dikatakan ia sakit dan nyaris mati. Tapi di ayat yang ke-26 bagian akhir dijelaskan bahwa susah hatinya itu bukan karena sakitnya. Di ayat 26 dikatakan bahwa susah hatinya sebab apa? Sebab kamu, jemaat Filipi yang mengutus dia, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Jadi ketika Epafroditus sakit dan nyaris mati, ada orang yang datang kepadanya melihat kondisinya, dan kemudian orang itu balik kepada jemaat di Filipi, dan jemaat di Filipi mendengar keadaan Epafroditus yang seperti itu, mereka sedih hatinya. Dan ketika kabar kesedihan hati jemaat di Filipi ini terdengar kembali oleh Epafroditus, di sana sedihlah pula hatinya. Di sini kita melihat betapa Epafroditus ini sosok seorang yang sangat tidak egois, sangat tidak mementingkan diri sendiri. Dalam keadaan sakit dan nyaris mati, dia tidak minta diperlakukan secara khusus, tidak minta perhatian khusus. Justru hatinya sedih ketika dia mendengar jemaat Filipi yang mengutus dia itu sedih. Betapa kita melihat sosok orang yang pantas kalau Paulus menyebut dia saudaranya, rekan seperjuangan, rekan sekerjanya. Di sini kita melihat nilai-nilai yang Paulus pegang, nilai-nilai yang Paulus pandang pada seseorang yang melayani Tuhan. Itu bukan semata-mata pada keahliannya, pada kecakapannya, tapi pada hati yang rela untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Dan pandangan Paulus ini tidak lepas dari apa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Sebab kalau kita baca dalam Markus pasal yang ke-10, kita mau baca mulai ayat yang ke-42 sampai 45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Sama seperti Epafroditus tadi, dia diutus untuk melayani kebutuhan Paulus. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dan ayat 45 dikatakan, karena anak manusia, Yesus Kristus sendiri, juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita melihat bagaimana Yesus mengajarkan hal yang sama seperti yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Filipi. Bahwa cara kita memandang, menilai seseorang, menilai pelayanan seseorang, itu yang terutama dilihat dalam kerendahan hatinya. Dalam ia tidak mementingkan dirinya. Dalam sosok Yesus yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, raja di atas segala raja. Tapi merelakan hak-haknya, merelakan kesetaraannya dengan Allah itu. Dia menjadi sosok yang merendahkan taat dan merendahkan dirinya sedemikian rupa. Dia seorang guru yang membasuh kaki murid-muridnya. Dan dia mengajarkan ini kepada murid-muridnya dan kepada kita juga untuk kita melakukan. Untuk kita memiliki hati yang mau melayani sesama. Hati yang memiliki kerendahan hati dan mau melayani sesama. Kiranya ini menjadi suatu perenungan bagi kita. Bahwa ya, hari ini 25 Desember, peringatan Natal, adalah peringatan tentang lahirnya seorang raja, lahirnya seorang juru selamat bagi kita. Tapi raja yang lahir, yang kita peringati kelahirannya ini, bukanlah raja yang mencari kepentingan bagi dirinya sendiri, tapi raja yang justru melepas hak-haknya dan melayani. Seorang guru yang membasuh kaki,
ini suatu perenungan bagi kita untuk kita belajar dengan tulus mau melayani Tuhan, melayani sesama dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi mencari kepentingan Yesus, mencari kepentingan Kristus, mencari mendahulukan kepentingan sesama. Sesuatu yang tidak mudah dalam kedagingan kita, sebab itu kita terus perlu bersekutu dan memohon kiranya Roh Kudus yang memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami akan sosok Epafroditus, seorang yang diutus untuk melayani, melakukan hal-hal yang mungkin oleh sebagian besar orang dipandang remeh, dipandang hina. Tapi Paulus mengingatkan kepada mereka dan mengingatkan kepada kami juga untuk kami tidak boleh punya pandangan yang demikian. Sebab Yesus Kristus sendiri juga membasuh kaki para murid-muridnya, dan Yesus Kristus mengajarkan kepada mereka dan kepada kami juga untuk kami berbuat yang sama. Untuk kami tidak mencari kepentingan terpusat pada kepentingan diri kami, tapi kami mengutamakan kepentingan Kristus, mendahulukan kepentingan sesama. Dalam segala kedagingan kami, itu bukan suatu hal yang mudah Tuhan. Sebab itu kami mohon kiranya Roh Penolong, Roh Kudus boleh memimpin kami, boleh menuntun kami, boleh memampukan kami untuk kami boleh tulus dan giat dalam melayani Tuhan, dalam melayani sesama. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.